Nah, saya mau nanya sama Ustadz, apa Bib nanya? Ustadz Somad, apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca atau istri yang siap dinikahi? Boleh nambah sedikit Ustadz ya? Masih ada waktu Ustadz, antum. Jazakumullah. Ya, apa namanya? Di nasihatnya Habib Ali Habsyi yang makhtutot itu tertulis ada lil arifin, untuk orang-orang arif billah, mereka punya surga tersendiri. Jadi punya surga yang kenikmatannya mahul hur wal kusur, bukan bidadari, ya bukan istana, bukan sungai-sungai. Itu kayak bidadari istana itu seperti menu dasar ya, menu utama. Ya, menu utama yang mesti setiap orang masuk surga dapat itu. Tapi yang satu ini hanya orang khusus yang dapat. Ya, satu ini orang khusus dapat, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang ini, yang dapat nikmat khusus. Apakah itu? Waladaina al-mazid. Ya, kami punya al-mazid. Katakan al-mazid itu jannatul mazid, surga al-mazid. Itu surga yang kenikmatannya adalah ma'rifah billah. An-nadhar ila wajhillah. Ma'rifah, lihat Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau nanya sama Ustadz, apa Bib nanya? Ustadz Somad, apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca atau istri yang siap dinikahi? Boleh dijawab, boleh enggak Ustadz? Saya mau komentari kisah Bib Muhammad tadi itu. Jadi Bib Muhammad tadi itu kisahnya yang saya dapat yang versi kedua. Jadi kitab ditaruh di depan pintu. Kemudian Bib, kitabnya dibawa masuk ke kamar. Itu yang lebih menarik versi ketiga, Bib. Jadi versi kedua tapi dalam sudut pandang ketiga ini. Jadi bukan Habibnya nyuruh ngambilkan lentera. Bukan istrinya enggak ridho, enggak senang. Justru istri juga nanya, itu kitab apa? Jadi istri ikut penasaran juga, akhirnya istrinya megangkan lenteranya, ya suaminya yang baca. Jadi keduanya itu menikmati sampai subuh. Jadi dua-duanya orang-orang yang luar biasa. Nah, Ustadz, kalau dapat istri yang model begitu, kira-kira istrinya yang diambil atau kitabnya, Ustadz? Boleh dijawab, susah boleh enggak? Ini yang paling susah pertanyaannya, Habib. Iya. Boleh dijawab, boleh enggak? Ijazah dari Habib Muhammad dulu. Oh, Masya Allah. Butuh ijazah dulu. Ikhwani rahimakumullah. Maaf saya nanya sama Ustadz Abdul Somad seperti ini, maksudnya biar cair suasana, biar seger, biar orang juga paham Ustadz. Kalau kita cari ilmu itu menyenangkan gitu loh. Ya, obrolannya orang-orang cari ilmu itu asyik, menyenangkan. Kalau orang cari duit aja katanya asyik cari duit, cari ilmu itu jauh lebih nikmat, menyenangkan. Kita kembali ke topik Ustadz. Topiknya ini kan bagaimana cara membaca Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya dapat, udah saya sampaikan, saya tambahin dikit Ustadz, dari kitab ini. Insya Allah antum juga tahu, ini kitabnya Syekh Muhammad Mudhalil Sya'rawi, yang tadi Ustadz Abdul Somad juga mengatakan dari semua tafsir yang sudah dipelajari, beliau juga sangat cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata guru saya, beliau termasuk mujaddid fi tafsir. Jadi mujaddid dalam ilmu tafsir di akhir zaman ini ya, di abad ini. Dikatakan di sini, idzan fal haqqu yaqululah innaka sataqra'u ala ghairi tariqatin nas li'anna tariqatan nas fil qira'ah takunu bil asbab al mutaqaddamah ala al qira'ah wa anta sataqra'u la bil asbab walakin bi iradati musabbibil asbab alladhi la yahtad fi ijadil asya' ila sabab. Coba antum yang menjelaskan Ustaz. Ana udah baca, giliran antum yang menjelaskan. Jadi adil Ustaz. Masya Allah. Ketika kita membaca itu karena diri kita, maka sesuai dengan kehendak kemauan kita. Tapi ketika kita membaca itu adalah bismi rabbik, maka dialah musabbibul asbab. Dia penyebab segala sesuatu ini terjadi.
berdasarkan kehendak dia, kudrat dia, iradat dia, kemauan dia, maka tak ada yang terhalang dari dia. Lalu kita sebagai umat Muhammad SAW, apakah mungkin mencapai itu? Apakah kita sampai ke level itu? Maka dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah, tentu ikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pandangan. Aku akan menjadi tangannya, dia akan yabtishu biha, dia akan memegang, menggenggam dengan tangan. Aku akan menjadi kakinya, yamshi biha, dia akan berjalan dengan. Maka kalau sudah dengan itu, maka tak ada lagi batasan-batasan, karena yang punya batasan adalah makhluk, sedangkan Khalik tiada batasannya. Allah. Maka segala sebab ini kita terhalang, karena kita memandang dengan pandangan kita. Oleh sebab itu 2 kali dalam ayat itu Allahnya dikedepankan, baru objeknya. Yang pertama, Iqra, Allahnya dulu. Bismi rabbika, Iqra, silakan engkau baca, tapi jangan lupa dengan Allah. Bismi rabbika. Apa yang mau dibaca? Alladzi khalaq, yang diciptakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Bacalah alam semesta, tapi tetap dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua. Iqra, tetap Allahnya dulu. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, tetap Allah dulu. Wa rabbukal akram. Apa yang mau dibaca? Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah yang sudah diajarkan Allah, yaitu wahyu yang tertulis. Maka 2 kali Iqra di situ, 2 juga yang diperintahkan Allah, tapi bersatu dalam satu, yaitu bersama, sama-sama membaca dengan Allah. Dalam Iqra yang pertama, Bismi Rabbik. Dalam Iqra yang kedua, Wa Rabbukal Akram. Dalam Iqra yang pertama yang dibaca adalah Alladzi Khalaq. Dalam Iqra yang kedua yang dibaca adalah Allama bil Qalam, yaitu yang tertulis, yang tersurat. Wallahu a'lam Habib. Ajib, jazakumullah khair Ustaz. Kalau boleh menyimpulkan dari obrolan kita Ustaz, dari obrolan kita, berarti al-qiraah beda dengan tilawah ya. Qiraah beda dengan tilawah. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan Al-Quran, maka dibutuhkan penjelasan ya. Bedanya qiraah sama tilawah, sama mutolaah ya, mutolaah. Artinya kalau qiraah, Iqra, bacalah, tidak harus membaca dalam arti melihat tulisan kemudian dieja, tetapi bisa membaca dengan akal, dengan pikiran ya. Membaca dengan hati, makna membaca secara yang jauh lebih luas. Kemudian Iqra di situ merupakan bukti bahwasannya perintah pertama kali kepada seluruh umat manusia yang akan menjadikan mereka semua mulia dari semua ciptaan Allah Ta'ala adalah ilmu. Ya, mereka mencari ilmu dan itu diawali dengan membaca. Cuman membaca ini akan terbatas kalau kita menggunakan batasan. Kalau kita membacanya menggunakan makhluk, menggunakan alat, maka kita akan terbatas. Kita hanya akan mampu mengambil ilmu dari yang tertulis atau mungkin yang terlihat. Tetapi kalau membacanya dengan menggunakan Allah Ta'ala, maka Allah yang akan berikan pendengaranmu, diberi kekuatan sehingga engkau bisa mendengar bukan dengan telingamu, engkau bisa melihat bukan dengan matamu, engkau bisa memegang bukan dengan tanganmu, tetapi Allah yang melakukannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk orang yang mampu Iqra, membaca dengan menggunakan kekuatan Allah, syarat nomor 1 adalah ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Kalau engkau mau membaca dengan Allah, engkau membaca dengan kekuatan Allah, engkau mau membaca dengan pertolongan Allah, harus nafyu, engkau harus meniadakan dirimu, engkau harus membuang pengetahuanmu, engkau harus membuang akalmu, engkau jangan menuhankan apapun dan siapapun
tetapi tuhankan Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah yang akan membacakan kepadamu. Allah yang akan menyebutkannya kepadamu. Allah yang akan menginformasikannya kepadamu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan al-insan, manusia seluruhnya, al-insan Nabi Muhammad SAW, ma lam ya'lam, sesuatu apapun itu yang belum diketahui. Sehingga ketika engkau membuka cara membacamu dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca dengan minta tolong sama Allah, membaca dengan tawajuh pada Allah taala, Allah akan memberikan kepadamu, membacakan kepadamu ilmu-ilmu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mungkin Ustadz yang ada dalam dunia pesantren atau dalam dunianya para ulama, walaupun tidak ada pesantren, beliau mungkin tinggal di surau, mungkin di Langgar, selalu mengedepankan dalam proses mencari ilmu adalah adab, yaitu dengan adab yang tinggi, dengan berwudu, dengan hati yang bersih, tawajuh minta sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga membacanya bukan lagi dengan kemampuannya, kecerdasannya, akalnya, tapi betul-betul minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka punya ilmu-ilmu yang terasa segar, manis, enak, ya, karena ilmu itu thori, masih baru, fresh, muncul dari dari ladun Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira betul gitu nggak Ustaz kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas pada sore hari ini? Habib Muhammad. Masya Allah. Saya petang ini betul-betul banyak mendapatkan yang tersurat dikutip oleh Habib Muhammad dari kitab-kitab, dan yang kedua adalah khawatir lintasan-lintasan, baik lintasan dari para habaib yang ditransfer oleh Habib Naufal maupun lintasan Habib Naufal sendiri yang beliau sampaikan ke kita. Ketika kita mampu berkata ma'ana biqari, barulah Allah mau mengajarkan kita. Selama kita masih berkata menurut saya, berdasarkan pengetahuan saya, IQ saya, maka jangan pernah kita mendapatkan apapun dari Allah, karena Allah tidak mau memberikan itu kepada orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrit. Jazakumullah Habib. Barakallahu fiik. Ustaz, antum kok ngerti bener ya? Kok ngerti bener tadi, khawatir. Jadi Ustaz memang itu setelah 3 kali jawabannya ma'ana biqari'in, baru dikasih gitu. Baru dikasih. Kalau dalam tafsir itu ada satu tambahan Ustaz untuk menutup kajian kita pada sore hari ini yang sebetulnya kita nggak pengen tutup, tapi saya nggak tahu maghrib di sana berapa menit lagi. Kalau di Solo sekitar 10 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Nah, kalau nanti nggak saya akhiri, mungkin ada orang-orang yang kurang suka kalau kita ngaji di waktu maghrib. Seakan-akan kita seperti orang yang nggak perhatian sama